Baiklah teman-teman, masih kita masih membahas tentang fasad series atau tentang tindakan-tindakan yang merusak lingkungan dalam arti polusi lingkungan, yaitu dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang larangan melakukan vandalisme di dalam Al-Qur'an, seperti itu ya. Nah, langsung ke slide yang pertama. Kita berangkat dulu dari definisi vandalisme. Apa itu vandalisme? Vandalisme itu berasal dari kata vandal atau vandalus yang mengacu pada nama salah satu suku pada masa Jerman purba, yang mana suku tersebut menempati wilayah sebelah selatan Baltik antara Vistula dan Oder. Jadi Vandal itu adalah nama salah satu suku di Jerman purba ya. Nah, kemudian ketika abad keempat dan kelima Masehi, suku Vandal ini mengembangkan atau melakukan ekspansi wilayah sampai menjangkau Spanyol. Nah, kemudian pada tahun 455 Masehi, suku Vandal ini memasuki kota Roma, dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menghancurkan karya seni dan sastra Romawi yang terdapat pada waktu itu. Nah, dari perilaku suku Vandal tersebut, menghancurkan karya seni tersebut, kemudian Vandal ini diberi makna oleh seseorang, kelakuan suku Vandal ini diberi makna oleh seseorang yang dengan diberi makna seseorang yang memang dengan sengaja menghancurkan atau merusak sesuatu yang indah-indah. Maksudnya sesuatu yang indah-indah itu adalah dalam konteks lingkungan. Nah, tidak jelas tujuannya apa, motifnya apa, mengapa kok merusak karya yang indah tersebut. Sangat mungkin penyebabnya adalah keiri hatian terhadap prestasi yang dihasilkan oleh pihak lain. Itu dari sisi sejarahnya. Nah, kemudian definisi dari vandalisme itu sendiri adalah segala bentuk perusakan. Nah, perusakan, jadi masih menggunakan kata kunci perusakan ya. Segala bentuk perusakan yaitu memecahkan, menghancurkan, mencoret-coret properti, baik yang miliknya itu pribadi seseorang maupun fasilitas umum tanpa adanya konsesi. Konsesi itu artinya kerelaan atau persetujuan dari pemilik properti. Jadi merusak properti milik pribadi seseorang yang memang dia tidak sukai, misalkan hanya karena keisengan, atau menghancurkan fasilitas publik apapun tujuannya, maka itulah yang disebut dengan vandalisme. Jadi segala bentuk tindakan pengerusakan. Nah, itu ya definisi dari vandalisme. Nah, faktor-faktor penyebab vandalisme yang ingin kita soroti di sini itu kan adalah tindakan mencoret-coret ya, mencoret-coret tembok, kemudian mencoret-coret misalkan tembok pribadi rumah orang, atau misalkan ketika ada terowongan jembatan itu misalkan dicoret-coret dengan menggunakan pilok, maka itu adalah salah satu bentuk tindakan vandalisme. Itu yang akan kita spesifikkan bahas di pertemuan kali ini. Nah, faktor yang melatar belakangi maraknya aksi vandalisme di kalangan remaja biasanya aksi mencoret-coret sembarangan itu biasanya itu terjadi di kalangan remaja seperti itu. Nah, alasan mereka itu sebenarnya apa? Faktor penyebabnya itu sebenarnya apa? Yang pertama adalah pengaruh rekan sebaya. Jadi mereka itu hanya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan temannya, tapi nggak tahu ini maksudnya apa, tujuannya apa. Jadi dalam hal ini adalah masa remaja itu adalah masa yang masih labil atau dikatakan mudah terpengaruh seperti itu. Termasuk dalam kegiatan vandalisme ini, aksi vandalisme ini. Kadang karena pengaruh rekan sebaya, pengen ikut-ikut. Nah, kemudian yang kedua adalah pengaruh orang tua dan keluarga. Jadi biasanya anak-anak yang melakukan aksi vandalisme ini berangkat dari seseorang yang mempunyai masalah di dalam keluarga, entah keluarganya itu tidak harmonis, kemudian ada konflik, kemudian tidak
tidak perhatian kepada anak tersebut, maka bisa jadi bentuk sebagai protes karena keadaan keluarga yang seperti itu, maka kemudian mereka berlari kepada dengan melakukan aksi-aksi vandalisme. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengaruh media massa. Ketika misalkan ada film, kemudian kita mengadopsi film tersebut misalkan dengan ada pemandangan mencoret-coret tembok sembarangan, kemudian kita adopsi, itulah yang disebut dengan pengaruh media massa. Atau adalah karena sikap apatis, tidak peduli itu punya siapa, itu fasilitas umum atau tidak, itu milik pribadi atau tidak, maka dia mencoret-coret barang tersebut. Karena apa? Untuk kepuasan dirinya, seperti itu. Dan itu biasanya terjadi di kalangan remaja. Langsung di slide selanjutnya, bentuk-bentuk vandalisme. Di sini ada kurang lebih 7 bentuk vandalisme. Yang pertama adalah yang dinamakan acquisitive vandalism. Apa itu acquisitive vandalism? Merupakan aksi vandalisme yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu seperti untuk mendapatkan uang atau hak milik. Jadi memang vandalisme ini kegiatan merusak ini tidak semata-mata dikarenakan hanya mencoret-coret saja ya, tetapi juga bisa dalam mengambil properti atau memperoleh sesuatu untuk mendapatkan uang atau hak milik. Misalkan contohnya merusak kotak amal, seperti itu. Ketika seseorang merusak kotak amal, berarti untuk mendapatkan uang di dalamnya itu sebenarnya termasuk juga ke dalam tindakan-tindakan vandalisme. Nah, kemudian yang kedua adalah tactical vandalism. Apa itu tactical vandalism? Merusak properti yang dilakukan dengan sengaja untuk menarik perhatian orang lain atau memicu reaksi orang lain. Jadi cari perhatian kepada orang lain. Atau itu merupakan bentuk protes dari dirinya atas ketidakpuasan, seperti itu. Nah, ketika seseorang merusak properti karena dikarenakan dia ingin protes atau ingin disadari eksistensinya, maka contohnya adalah ketika seorang tahanan itu merusak sel tahanannya sebagai bentuk protes terhadap fasilitas negara. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ideological vandalism. Apa itu ideological vandalism? Sebenarnya hampir mirip dengan taktikal ya, namun aksi ini didasarkan pada sebuah ideologi untuk menyampaikan sebuah pesan tertentu, misalkan menggambar tembok dengan slogan-slogan tertentu. Nah, ini yang sering terjadi, ideological vandalism, misalkan di tembok itu dituliskan bonek, seperti itu. Nah, itu adalah untuk menggambarkan ideologi mereka atau eksistensi mereka, bahwasanya mereka itu ada loh. Nah, kemudian vindicate vandalism. Apa itu vindicate vandalism? Aksi perusakan yang bertujuan untuk balas dendam. Jadi motifnya itu balas dendam. Jadi aksi vandalism ini bertujuan bukan untuk mendapatkan suatu barang seperti tadi yang pertama acquisitive vandalism yang mengambil kotak yang merusak kotak amal masjid misalkan. Kalau ini motifnya itu bukan untuk mendapatkan barang, tetapi karena motifnya itu memang ingin balas dendam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah play vandalism. Aksi perusakan yang sengaja dilakukan semata-mata untuk permainan dan kesenangan semata. Ini biasanya untuk ikut-ikut yang tadi. Faktor yang pertama tadi di kalangan remaja. Kemudian selanjutnya adalah malicious vandalism. Apa itu malicious vandalism? Yaitu aksi perusakan yang merupakan ekspresi dari keputusasaan. Jadi dia meluapkan keputusasaan, kemarahan, ketidakpuasan terhadap sesuatu itu dengan merusak. Nah, tindakan yang dilakukan biasanya itu ya sedikit terlihat tidak berperi kemanusiaan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya aksi-aksi vandalisme dari bentuk-bentuknya itu merupakan merupakan realisasi dari kondisi seseorang yang memang dia itu ingin diakui, ingin mengaktualkan diri, ingin meluapkan emosi, dan ingin menunjukkan eksistensi dirinya, seperti itu. Jadi mengejar pengakuan seperti itu. Nah, kemudian
vandalisme karena tadi kata kuncinya itu adalah perusakan, maka vandalisme ini masih masuk ke dalam bagian dari fasad. Nah, dhuharul fasadu fil barri wal bahar. Berarti ini konteksnya itu al fasad fil barri. Yaitu apa di sini? Berarti kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, jadi perilaku vandalisme ini termasuk dalam polusi penglihatan ketika dia mencoret-coret untuk mengaktualkan dirinya, untuk eksistensi dirinya, maka apa yang dilakukannya itu karena tidak sesuai dengan tempatnya, apakah itu fasilitas umum atau milik pribadi, maka itulah yang disebut dengan polusi penglihatan. Karena itu kan ketika kita mencoret-coret dengan sembarangan, misalkan dengan kata-kata kotor, makian, kemudian dengan ideologi-ideologi tertentu atau komunitas-komunitas tertentu, maka secara otomatis mengganggu bagi seseorang yang memang tidak nyaman untuk melihat itu, seperti itu. Nah, jadi yang dikejar dari aksi vandalisme vandalisme dengan cara mencoret-coret itu adalah pemandangan yang tidak nyaman untuk dilihat, seperti itu. Jadi jelas ya, vandalisme itu merupakan bagian dari fasad, seperti itu. Nah, kemudian larangan untuk melakukan vandalisme dalam Al-Qur'an. Sebenarnya Al-Qur'an ini tidak menyebutkan secara spesifik tentang kegiatan-kegiatan vandalisme ini. Tetapi saya ambil ini kan kata kuncinya itu adalah untuk landasannya itu adalah apa definisi ma'ruf, apa definisi munkar. Nah, ini tertulis di surah Ali Imran ayat 104. Yaitu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al khair itu tadi mungkin teman-teman juga sudah tahu, al khair ini adalah petunjuk-petunjuk ilahi atau nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Dan nilai-nilai ini sampai kapanpun itu tidak akan berubah. Katakanlah misalkan Tuhan itu esa, kemudian termasuk nilai-nilai ilahiyah yang lainnya, misalkan bahwasanya seseorang itu harus beriman seperti itu. Nah, itu tidak akan mungkin berubah. Itu adalah sifatnya adalah universal. Tentang akidah itu juga sifatnya adalah universal. Itu adalah masuk ke dalam kategori al-khair. Nah, kemudian al-ma'ruf ini apa? Al-ma'ruf ini adalah nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah. Jadi ma'ruf dengan khair itu berbeda ya. Kita itu kan sering menyamakan bahwasanya al-khair itu baik, al-ma'ruf itu juga baik. Al-ma'ruf itu adalah sebenarnya adalah sesuatu yang dikenal. Dikenal di mana? Dikenal di masyarakat. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam ma'ruf ini adalah sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Maka ketika sebuah kebiasaan atau sebuah perilaku itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di masyarakat atau nilai-nilai yang ada di masyarakat, maka tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang ma'ruf, tetapi malah sebaliknya, itu adalah sesuatu yang munkar, sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah. Kenapa vandalisme ini termasuk munkar? Karena tadi bisa dilihat bahwasanya dari bentuk-bentuknya dia melakukan pencurian, ya kan? Dia merusak hak milik orang lain. Dia merusak fasilitas umum yang bukan miliknya untuk semata-mata demi kepuasannya. Nah, maka dari itu secara otomatis vandalisme ini adalah bagian dari kemungkaran. Nah, vandalisme itu termasuk dalam sesuatu yang dinilai buruk. Mau tidak mau kita harus mengakui itu dan tidak sesuai dalam norma masyarakat pada umumnya karena dia coret-coret, dia merusak itu tidak pada tempatnya seperti itu. Nah, dan itu termasuk di dalam penyimpangan sosial. Maka walaupun Al-Qur'an itu tidak menyebutkan secara eksplisit tentang vandalisme, maka perbuatan ini termasuk perbuatan yang munkar. Nah, ini adalah salah satu cara ya ketika memang kita tidak
ketika kita membahas sesuatu tetapi hal yang kita bahas itu tidak spesifik disebutkan di dalam Quran, maka kita ambil dari nilai-nilai yang mana sesuatu yang kita bahas itu bisa masuk ke dalam salah satu term yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya vandalism itu kan nggak ada, berarti vandalism itu kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya maka itu bisa kita rumuskan kepada sesuatu yang munkar, kaitannya dengan munkar, maka kita akan mengambil kata kunci ayat-ayat yang ada kata-kata ma'ruf dan ada kata-kata munkarnya, seperti itu. Itu untuk pembahasan tematik ya. Nah, kemudian aplikasi konsep sabar sebagai tindakan preventif. Nah, berarti apa sih yang sebenarnya yang harus dilakukan ketika sebelum vandalisme itu tidak banyak tidak semakin menjadi-jadi, maka dibutuhkan tindakan preventif. Nah, karena kita itu concern-nya adalah di perspektif tafsirnya, maka secara otomatis yang bisa kita lakukan adalah merumuskan tentang konsep kesabaran seperti itu. Karena ini kan yang kita bidik ini adalah usia-usia remaja, maka kita sebenarnya itu tidak bisa mengatakan, oh kamu nggak boleh ya kayak gini, karena mereka itu kan ingin mengaktualisasikan diri mereka. Semakin dilarang, maka akan semakin penasaran. Maka dari itu kita mencoba untuk menanamkan konsep kesabaran di dalam diri mereka. Maka dari itu di dalam konsep ini maka saya akan mengambil salah satu contoh di surah Al-Muzammil ayat 10. Jadi kata kuncinya ini adalah menggunakan kata-kata sober. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Nah, jadi sebenarnya ayat ini adalah konteksnya adalah perintah kepada Nabi untuk bersabar atas apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, yaitu kebatilan dan juga kebohongan. Nah, kemudian ketika bersabarnya di dalam konteks ini adalah yang seperti apa ketika mereka itu mengolok-olok, kemudian berbuat kebatilan, kemudian membohongi, kemudian bersabar yang seperti apa. Nah, setelah ini ya akan kita bahas. Nah, kemudian tinggalkanlah mereka, wahjurhum, tinggalkanlah mereka dengan cara meninggalkan yang indah. Nah, meninggalkan yang indah itu yang seperti apa? Mereka tidak merasa bahwa engkau itu memusuhi mereka. Jadi tinggalkanlah pelan-pelan dengan cara yang baik sampai seakan-akan mereka itu tidak menyadari bahwa ada konflik di antara Anda dengan orang tersebut. Nah, dalam saat yang sama engkau tidak mengorbankan tugas-tugasmu dan prinsip-prinsip ajaran ilahi. Nah, maka dari itu sabar itu adalah lebih menekankan kepada gejolak hati demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Jadi sabar itu sebenarnya itu kita menahan hawa nafsu kita agar kita tidak melakukan keburukan dan kemudian nanti buahnya apa? Buahnya adalah sesuatu yang baik atau yang lebih baik lagi. Maka ketika karena tadi itu vandalisme itu latar belakangnya itu ada yang karena eksistensi, ada yang karena dendam, atau ada yang karena protes, maka diharuskan bahwasanya orang-orang tersebut harus bersabar. Bersabar dari apa? Menahan. Karena sabar itu sering kita identikan dengan pasrah. Bukan sabar yang pasrah, tetapi sabar karena semata-mata ingin menahan. Menahan apa? Menahan hawa nafsu. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, dalam konteks vandalisme, karena dilatar belakangi oleh keinginan aktualisasi diri dan eksistensi diri, maka yang bisa dilakukan adalah menahan gejolak untuk membalas. Jelas ya? Kemudian, nah karena tadi anak-anak remaja itu ketika mereka itu diejek atau misalkan ketika mereka itu dimaki orang seperti itu, maka mereka itu akan cenderung karena jiwa muda itu ingin membalas seperti itu. Maka ketika seseorang diejek ataupun dimaki, ini saya kutip dari saya ambil nilai-nilai ini dari tafsir Al-Misbah, maka seseorang itu tidak akan lepas dari 3 keadaan. Nah, 3 keadaan ini itu apa saja? Yang pertama adalah saya mampu membalas, tapi dia tidak mampu. Dalam artian, saya mempunyai power,
Ya, saya mempunyai power, tetapi ada orang melakukan kesalahan dengan saya punya power, saya misalkan atasan dia, atau misalkan saya lebih senior daripada orang tersebut, dan saya punya power untuk membalas dia. Dan dia nggak mampu untuk membalas saya, misalkan saya mau membalas, seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita punya power itu, kemudian kita lebih memilih untuk tidak membalas, maka itulah sabar. Nah, itulah yang harus disampaikan kepada pemuda kita, bahwasanya sabar itu bukan berarti pasrah, tetapi sabar itu adalah ketika kamu punya power untuk membalas orang tersebut, tetapi kamu tidak gunakan power itu, dan kamu memilih untuk menahan diri, maka itulah yang disebut dengan sabar. Inilah sabar yang paling tinggi, seperti itu. Kan kalau biasanya itu kalau kita ngasih wejangan-wejangan ke anak-anak yang masih muda itu, berupa larangan. Mereka semakin dilarang, itu semakin, semakin dadi. Jadi sentuhlah emosinya, seperti itu. Caranya dengan konsep sabar ini. Sabar itu kalau menurut mereka pasrah. Ya masa saya diinjak-injak kemudian kok saya pasrah? Itu yang mereka itu tidak bisa terima di logika mereka. Maka dari itu, sabar adalah ketika kamu punya power untuk membalas itu, tetapi kamu tidak lakukan. Itu adalah sabar. Kemudian yang kedua, nah ini, saya tidak mampu membalas, tapi dia mampu. Misalkan saya punya atasan, atasan tersebut, berbuat kesalahan kepada saya, atau saya punya senior, teman yang lebih senior, dia berbuat kesalahan kepada saya, tapi saya itu nggak mampu membalas dia gitu, karena saya nggak punya power. Nah nah, karena saya takut, katakanlah seperti itu. Nah, ketakutan ini yang biasanya itu yang disebut dengan sabar, padahal ketika kita takut, itu berarti kita itu nggak, karena kita itu kan dalam posisi tidak mampu ya, jadi kita nggak mampu membalas, maka ketika kita tidak membalas, maka itu bukan sabar. Misalkan seperti ini, teman-teman sedang berada di sebuah tempat yang berdempet-dempetan, sesak, kemudian tidak sengaja ada, salah satu tentara atau polisi itu menginjak kaki teman-teman. Ketika teman-teman tahu itu, teman-teman ingin marah, tapi nggak jadi. Karena apa? Yang nginjek itu adalah polisi. Ketika teman-teman mengurungkan untuk tidak marah kepada polisi tersebut, maka itu tidak sabar. Itu bukan masuk sabar, karena memang teman-teman takut. Bukan karena sabar menahan, tapi memang karena takut. Nah, itu bukan sabar. Ketika seseorang tidak membalas orang karena takut, itu maka itu yang dinamakan bukan sabar. Karena sabar itu adalah ketika kita punya power, kemudian kita berusaha untuk menahannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah saya mampu, dia juga mampu. Ini biasanya untuk teman sebaya. Mereka mampu membalas kita, kita juga mampu membalas mereka. Misalkan saya punya teman yang dia itu melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Nah, saya bisa membalas dia itu bisa, tetapi setelah saya pikir-pikir karena tadi itu kan sabar itu adalah menahan, jadi gimana respon pertama kita ketika kita menghadapi sebuah masalah, itu ketika kita bisa menghadapi masalah tersebut dengan bijak, karena buat apa sih kalau mau masalahnya diperpanjang, kalau bisa dimaafkan ya dimaafkan saja. Maka dari itu ketika saya menahan itu dan saya memilih untuk memaafkan, maka itulah yang disebut sabar. Karena apa? Dua-duanya ini mempunyai derajat yang sama. Dia mampu membalas kita, kita juga mampu membalas dia, seperti itu. Jadi sebenarnya esensi dari sabar itu bukan pasrah, tetapi lebih kepada kita itu bertujuan ketika kita sabar, ketika kita dimaki, diejek, untuk jiwa-jiwa muda ya yang ingin aktualisasi diri, maka lebih condong kepada selamat. Nah, esensi dari sabar di sini itu sebenarnya adalah selamat, bukan selamat dari gangguan, kita menghindari gangguan mereka, tetapi dalam kasus vandalisme ini ketika kita tidak melakukan atau kita tidak meluapkan emosi kita dengan mencoret-coret, maka kita menyelamatkan lingkungan dari polusi pemandangan, kita menyelamatkan kepentingan orang lain untuk tidak melihat hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman.
seperti itu. Karena antar kelompok tadi sudah mengerti tentang esensi kesabaran seperti itu. Nah, di sini juga disebutkan di surah Al-Furqan. Jadi wa idza khotabahumul jahilun qalu salaman. Ketika orang-orang yang jahil itu menyapa mereka, mengejek mereka, maka ucapkanlah kata-kata yang mengandung keselamatan. Keselamatan di sini adalah ya sudah sabar, jangan membalas seperti itu. Jangan membalas bukan karena berarti kita tidak mampu, karena kita menahan seperti itu. Nah, kemudian di sini juga di surah Hud ayat 57 bahwasanya inna robbi ala kulli syai'in hafid. Hafid di sini adalah mengandung makna memelihara serta mengawasi. Maka dari itu ketika kita ketika ada sabar di situ, maksudnya para remaja itu sudah mengetahui esensi sabar itu, maka secara otomatis mereka akan merasa bahwasanya keberadaan Tuhan itu nyata, bahwasanya Tuhan itu memang maha mengawasi seperti itu. Nah, maka dari itu bersifat Allah yang bersifat hafid itu juga yang memelihara kehidupan dari kehancuran, baik yang sifatnya perorangan ataupun kelompok. Maka dari itu sudah sepantasnya manusia itu menutrisi jiwanya, salah satunya dengan sabar agar selalu merasakan penjagaannya seperti itu. Ketika manusia selalu merasa dalam penjagaan, maka tidak akan ada lagi aksi-aksi vandalisme. Seperti itu, saya kira cukup. Terima kasih. Kita lanjut di WAG.